Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kembali lagi ke acara mingguan yaitu Exclusive Question and Answer. Dan yes, lagi-lagi gue lagi jalan-jalan, jadi gue sambil nyicil konten. Seperti biasa, kalau misalnya kalian yang pengen pertanyaan dijawab dengan lengkap seperti ini, langsung aja klik link Saweria di description di bawah dan tulis pertanyaan kalian di situ. Karena gue sedang sibuk banget, jadi gue belum tentu bisa jawabin komen satu persatu. Tapi di Saweria gue pasti jawab dan gue bakal jawab di next episode. Dari siapa? SIM God IM Sixel apakah masih worth it? Apa sekalian SIM God SM4? Bedanya gimana aja? Oke, kalau misal gue bilang secara worthiness-nya, SIM God IM Sixel kan sekarang 1,5, 1,6 jutaan. Nah, kalau misal kalian cari Harman IM, Harman sounding IM, tapi teknikalnya bagus, gue rasa tetap itu jawaban gue. Tapi dia memang bukan yang paling natural di harganya. Lu bisa cari review gue kayak Van Delcy AE ataupun yang lain, itu di harganya banyak saingan, tergantung kalian pilih apa. Tapi kalau misalnya dibilang worth it, masih worth it kecuali lu punya budget sampai SM4. Kata gue SM4 aja. Karena basically secara soundnya, secara tonality itu mirip banget sama-sama Harman Edge, tapi SM4 udah lebih baik di segalanya. Bassnya lebih dalam, vokal dan treble lebih clear, teknikal lebih bagus, dan juga suara lebih fuller, lebih natural. Jadi yes, gue bilang kalau misalnya bisa nabung, sekalian aja. Kemudian dari Shinji Set Boy, kok kalau tipe HP ngaruh nggak ya ke kualitas suara? Colok di AC, example pakai iPhone atau Android 2 jutaan. Kemudian sama, boleh tolong jelasin perbedaan dari 3 versi lagu ini. Makasih kok. 1 Hikaru Utada, Beautiful World. 2 apa ini? 2021 Remastered Version. 3 2024 Mix. Ini agak bingung ya, gue harus coba dulu lagunya. Tapi akan gue jawab dulu yang pertama. Kalau misal tipe HP apakah berpengaruh sama suara dari DAC? Ini secara teori semestinya enggak, karena kan HP hanya membawakan data, sedangkan yang proses suara itu dari DAC-nya sendiri atau dari dongle-nya sendiri. Tapi pada kenyataannya untuk faktor yang gue pribadi nggak tahu, somehow di beberapa DAP, kalau misalnya colokin DAC itu sama lebih bersih. Tapi sekali lagi gue nggak tahu alasannya kenapa. Dan itu kadang random, maksudnya ada HP yang lebih mahal tapi sama suaranya kayak lebih kotor dikit, ada yang HP yang lebih murah tapi suaranya lebih bersih. Tapi gue bisa ngomong gini, itu pengaruhnya nggak terlalu gede, agak minor. Sedangkan yang major memang dari DAC-nya sendiri, karena dia adalah yang memproses dari format lagu 0101 atau suara digital menjadi suara analog yang bisa dengarkan kita, itu dari DAC-nya yang terutama. Sedangkan HP-nya hanya pembawa lagu, hanya pembawa file. Nah, tadi gue udah dengerin ketiga-tiganya sekilas ya, tapi jujur aja nih gue nggak terlalu pakai source yang proper ya, karena gue coba pakai HP, colokin langsung KBX KE4 karena gue lagi nggak perlengkapan gimana-gimana. Tapi yang jelas gini, kalau sekilas ya, gue nggak ngerasa ada perbedaan yang signifikan antara yang original version versus yang 2021 remastered. Mungkin harapan gue 2021 remastered lebih bersih ataupun lebih bagus, ternyata nggak juga, gue ngerasa sama aja. Sedangkan yang 2024 mix jelas ada perbedaan. Di awal aja nyanyinya udah ada kayak efek-efek pakai apa sih, pakai toanya gitu, jadi kayak suaranya distorted sedikit. Sedangkan di bagian tengah juga cara gebuk drumnya juga beda, jadi ya emang latar belakang musiknya, background musiknya jadi sedikit berbeda. Tapi ya itu doang sih, nggak terlalu beda jauh. Gue pribadi ya paling suka yang original aja atau yang 2021 karena sekilas sama aja. Lalu kemudian dari BG Okarun, namanya sesuatu banget. Halo, kok butuh saran IM yang nggak terlalu ngesil, rada open di budget 1-4 juta dengan tuningan neutral with bass boost atau Harman juga boleh. Kalau misalnya gue pikir sekarang ya, kayaknya nggak terlalu banyak yang begitu. Maksudnya nggak terlalu banyak yang sensasinya open banget. Tapi ada dua yang kepikir di sini, nggak perlu kocek budget terlalu jauh. Karena sampai 4 jutaan banyaknya kepikiran gue yang bagus-bagus tuh ngesil semua gitu. Jadi yaudah, yang kepikiran gue adalah Soratune YL1, itu di harga sekitar 1 jutaan. Itu juga tuningannya good, neutral with bass boost. Tapi kalau mau agak Harman, dan salah satu favorit gue juga ada kok jadi lupa, RT Titan. Yes, RT Titan, tapi pakai ear tipsnya Spinfit W1, itu nggak terlalu ngesil tapi tetap dapat bassnya, tetap dapat treble-nya, clarity tetap dapat, dan harganya sekali lagi cuma sekitar 1 jutaan aja tapi udah punya teknikal yang bagus. Jadi itu dua yang bisa gue rekomendasikan sekarang. Kemudian dari Wiro Sableng, pakai iBasso DC04 Pro mending pakai EW300 Plus kabel 4,4 atau SM4 standar. Kalau buat gue sih jelas ya, itu mau pakai standar aja udah better SM4. Nah, apalagi kalau misal lu udah punya SM4, tinggal budgetnya nambah dikit lagi, lu bisa dapetin kabel 4,4 untuk sekalian SM4-nya. Jadi yes, easy to say,
SM4 aja sekalian. Lalu kemudian dari Dava, saran I am all rounder 1,5 juta yang technical juga bagus dan enak buat vokal jazz, Norah Jones, Diana Krall, Tony Bennett, dan alternatif rock slow tempo. Ini kebanyakan lagunya vokalis tapi juga alternatif rock slow tempo. Berarti nggak perlu yang cepet-cepet banget, nggak perlu yang rock, tapi buat vokalan enak, buat rock juga enak. Buat gue untuk budget sekitar 1,5 juta itu sebenarnya agak nanggung karena lu bisa dapetin sesuatu yang better, sebutlah di harga 1, bukan 1, sorry, di harga sekitar 2 juta lebih dikit bisa dapat pula PA02 yang udah buat gue dapat semuanya itu. Cuman tinggal lu mainin aja ear tipsnya karena ear tips bawaannya fittingnya nggak terlalu enak untuk beberapa orang. Jadi buat gue sih nabung dikit lagi dapetin sekalian pula PA02. Lalu dari Winardi Wiryadi, halo bang, cari pause game untuk playlist ini lebih bagus EJ07M atau Estrella perbandingan bass, vokal sama treble. Link playlistnya udah dikasih. Oke, gue udah lihat playlistnya, lu ada kan Ariana Grande dan segala macamnya. Gue rasa tuh banyak vokal cewek tapi banyak juga lagunya simply lagu pop yang asik. Jadi lu butuh bass, lu butuh vokal, lu butuh sesuatu yang rame tapi vokal untuk menonjol. Jadi kalau buat gue di sini, gue jelas lebih pilih EJ07M karena Estrella itu lebih buat megah sensasinya, tapi vokalnya bisa agak tipis dan bassnya bisa agak terlalu nyerang. Sedangkan beberapa lagu ini banyak yang gue rasa mungkin mau fokusin ke area vokal. Jadi gue kira rasanya EJ07M itu lebih cocok buat kebanyakan playlist lu. Kemudian dari Mirza, gue mau ngeringkas ayam dari SM4, Tanjung Origin, dan Estrella ke ayam 10 jutaan. Lagi lirik via audio Origin sama Monarch Mark III, atau ada saran ayam 10 jutaan lainnya, playlist mostly album Wall dan Rosalian. Ini gue di sini lihat lu ada SM4, ada Tanjung Origin, dan ada Estrella. Berarti suka vokalan, suka harmonish nggak apa-apa, dan juga ingin sesuatu yang megah. Nah, buat gue sih dua itu udah paling oke sih, antara Origin ataupun Monarch Mark III. Cuman pembandingnya gini aja, kalau misalnya buat gue lebih all round dengan technical yang better, sebenarnya Monarch Mark III is a little bit better. Tapi kalau mau sesuatu yang dynamic, jadi pikirannya lebih ke bassnya, lebih ke book, walaupun vokal sama treble-nya juga sama-sama masih asik, tapi Theodo Origin itu lebih mentitik fokuskan di area bassnya yang ngebuk banget. Jadi buat gue pribadi, dua-duanya pilihan yang aman sebenarnya. Tapi kalau gue lebih menitik beratkan sedikit ke Monarch Mark III, simply karena technicalnya better dan terutama di bagian layering serta sedikit lebih all-rounder aja menurut penilaian gue. Kemudian dari siapa? Bang Mac mau nanya, pakai DAC tapi source-nya masih dari YouTube Music, apakah bakal kerasa perubahannya jika mengabaikan faktor IM? Nah, gue ngomong dulu di sini, lu pakai HP apa? Gue juga nggak tahu. Lu pakai DAC yang harganya berapa? Gue juga nggak tahu. Karena gitu loh, kalau misalnya lu beli DAC harganya cuma 100 ribuan, sementara HP lu sebutlah udah punya internal yang bagus kayak iPhone or LG V series, buat gue sih bedanya bakal sedikit sekali, minor. Kalau misalnya lo pakai DAC yang harganya sekitar 1 jutaan atau 500 ribu sampai 1 jutaan lah, at least buat sensitivitas telinga gue, yes, buat gue jelas kerasanya. Tapi ya tergantung telinga orang juga bisa bedain apa enggak. Tapi gini loh, by theory jadinya pasti berasa semestinya. Kenapa? Karena yang proses dari lagunya itu adalah DAC-nya, bukan HP lu lagi. HP lu hanyalah memberikan data, sedangkan yang mengolah data dari signal digital menjadi signal analog yang bisa kita dengarkan itu DAC-nya. Jadi buat gue semestinya berubah dan yes, jelas terasa. Lalu dari Parlin, semangat lanjutkan Everybody versus Zigat Estrella under 5 mio. Jadi buat gue, ya gue masih bakal lanjutin banding-bandingin lagi, tapi jelas di harga sekitar 5 juta ke bawah, Estrella salah satu favorit gue. Tentunya bakal akan gue review lagi ke depannya. Jadi yes, thank you dulu untuk semangatnya. Kemudian pertanyaan terakhir untuk minggu ini dari Presati, subscriber YouTube-mu bang. Temen said Hype 4 di atas IM10, bagus genre EDM. Lihat review Bang Mac, IM10 cocok EDM dan Estrella di atas Hype 4. Mohon sarannya cuman bisa beli satu. Ini gue harus pertimbangkan dulu selera lu sukanya gimana. Kalau misalnya kita ngomong secara bass doang, gue ngerasa masih paling megah Estrella untuk budget sekitar 5 juta ke bawah. Tapi kalau misalnya kita ngomong secara all-rounderness, buat gue Hype 4 itu yang paling bagus karena dia paling balance di area vocal to bass-nya. Sedangkan untuk IM10 bisa gue bilang itu sebenarnya paling rame di antara tiga-tiganya. Karena dia punya satu driver terbanyak dan gak bohong, untuk lagu yang kompleks itu bakal memberikan layer lebih. Contohnya untuk lagu-lagu yang orkestra atau lagu-lagu yang secara elemen itu kompleks. Tapi memang lumayan agresif di area bass-nya, lumayan maju, dan di area sekitar upper mid range-nya yang maju ala-ala Harman. Jadi perhatikan dulu kali lu mau cari yang seperti apa. Tapi kalau gue pribadi sebenarnya paling all-rounder dari ketiganya secara tonality
Hype for. Paling ngebas, paling megah, Estrella. Paling rame, paling layered, itu IM10. Nah, tinggal pilih prioritas lu karena nggak ada satu yang paling bagus di antara semuanya. Harus pilih dulu dari semuanya, lu paling penting apa. Jadi gitu aja untuk exclusive question and answer untuk minggu ini. Jadi thank you for watching. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian ingin pertanyaan dijawab dengan lengkap seperti ini, langsung aja klik link Sawery di description di bawah dan tulis pertanyaan kalian di situ. Dan gue akan jawab di next episode minggu depan. See you next time. Bye-bye.